Halo teman-teman, selamat datang dengan kita lagi dari tim Alpha Sport bersama gue Fahri dan teman gue Sehan. Kita pada kali ini mau bahas apa ya? Tentang sejarah dari Adidas. Sejarah dari Adidas. Oh ya, sebelum gue mau masuk ke ini pembahasan, yuk tahu nggak sih kalau di Twitter itu sekarang ada salah satu tweetnya dari Adidas yang gue lihat kalau dia itu nge-retweet dari retweet tweetnya salah satu kompetitornya Adidas sendiri yaitu Nike. Itu berhubungan dengan apa sih namanya kalau ini rasial itu? Iya, demo rasial yang ada di Amerika sana. Ini membuktikan kalau ya walaupun kita secara perusahaan masih sama-sama bersaing, cuman kalau dalam masalah hasil ini mereka tetap saling dukung-mendukung buat menentukan masalah itu gitu. Keren banget. Keren emang. Yang kerennya juga Adidas begitu. Iya. Ada di mana? Ada di Alpha Sport. Kalau gitu lanjut aja sih bahas ini tadi sejarah dari Adidas gitu kan. Mungkin gue taunya itu kalau sejarah Adidas emang dia itu berasal dari bukan Adidas ya, nama sebelumnya kan. Dan itu mereka punya keluarga gitu, punya 2 orang saudara, terus akhirnya mereka pisah karena masalah sepele gitu deh kayaknya. Iya, karena beda pandangan politik dan lain-lain. Ya. Mungkin bisa ceritain nggak tuh gimana? Jadi sebenarnya Adidas ini kan asal usulnya itu kita mulai dari tahun 1920. Dari tahun 1920. Betul banget itu. Ini si Adi Dassler itu punya ide untuk gimana kalau dia ngerancang sepatu dan coba dijual. Pada saat itu waktu dia masih di tempat cuci orang tuanya, dia punya ide. Akhirnya kan diceritain lah sama dia ke si Rudolf Dassler ini ntar yang jadi kompetitor dari Adidas sendiri nantinya ceritanya. Oh bentar, jadi ini kan ada sebuah keluarga yang mereka itu usahanya cuci cucian gitulah, laundry. Terus ada si Eddie Dassler ini punya ide, anak bernama Eddie Dassler. Jadi mereka itu dari keluarga Dassler ya. Eddie Dassler itu punya ide bikin sepatu gitu kan. Iya. Terus diceritainlah ke abangnya yang namanya Rudolf Dassler gitu. Terus dia bikin, akhirnya dia punya ide, akhirnya dirancang sama mereka kan. Mereka bikin konsep, mereka ngejual. Jadi ntar pada tahun 1924 kita lanjutin, terbentuklah sebuah perusahaan yang bernama Dassler Brothers. Akhirnya berarti setelah mereka saling tukar pikiran tahun 1924 itu terbentuk namanya perusahaan Dassler Brothers. Itu perusahaan apa? Yang bergerak di bidang sepatu. Jadi kan udah bahas sepatu nih, pengen bikin sepatu. Ternyata akhirnya Dassler Brothers ini bisa bikin perusahaannya sendiri. Bikin perusahaan nama Dassler Brothers. Di sana itu mereka ngebagi job desk antara 2 orang itu. Eddie Dassler dalam bidang produksi dan desain, sedangkan si Rudolf Dassler itu dalam bidang marketingnya, dalam bidang supply-nya ke atlet-atlet, pengenalan gitu-gitu. Itu tugasnya si Rudolf Dassler. Terus nanti mereka berjalan dan pada akhirnya pada tahun 1928 pada saat ada waktu itu Olimpiade di daerah mana lupa, akhirnya mereka kayak untuk marketing mereka dengan berani membagi-bagi sepatu yang mereka bikin dari Dassler Brothers ini ke atlet. Sepatu dari Dassler Brothers ini mereka membagi ke Olimpiade ya? Olimpiade. Dibagikan ke Olimpiade secara gratis semuanya, dan pada akhirnya
dari yang bagi-bagi sepatu secara gratis ini membuahkan hasil. Salah satu atletnya yang bernama ini Lina Radke itu akhirnya juara, dapat medali emas pada saat itu. Dan karena dia menggunakan sepatu Adidas, exposure dan sepatu Adidas langsung naik banget waktu itu. Wow, itu bukan Adidas kali ya? Dassler Brother, maksudnya Dassler Brother. Ini pamornya naik parah. Ini kebagi-bagian sepatu ke atlet Jerman berarti ya? Kan dari Jerman mereka itu. Jerman kayaknya. Kalau dia ngomong kalau di keterangannya Atau- dia membagikan ke atlet Olimpiade. Enggak tahu tuh cuma di Jerman, Jerman aja, berarti nggak semuanya. Oh, nggak jelas ini ke atlet negara mana gitu ya? Nah, iya. Oh, terus ternyata Salah satu atlet atletnya juara. salah satu atletnya juara dapat medali emas. Exposure naik banget waktu Iya. itu. Oke. Terus pada akhirnya dan setelah mereka dapat exposure itu kan, dan pada Olimpiade selanjutnya di 1936 dia ngasih lagi sepatu. 1936 mereka bagi-bagi sepatu lagi. Di Olimpiade selanjutnya. Sering banget kan bagi-bagi sepatu ya. Itu sebenarnya marketingnya mereka emang keren banget sih kalau kayak gitu. Mereka memang berani rugi untuk bisa mendapatkan Untung yang lebih walaupun itu nama gambling sih sebenarnya. Dan kebetulan di 1936 dia itu karena membagi sepatu lagi, akhirnya salah satu atletnya yang bernama siapa? Jess Owen itu dari cabang atletik dapat medali emas lagi. Karena tradisinya dapat emas mulu, jadi orang-orang Adidas ya makin melambung lah. Iya benar, karena ada yang mungkin ada mereka nih yang dapat medali emas nih dapat pakai sepatu Adidas nih. Jadi orang jadi ngincar sepatunya. Nah, iya. Oh, saya bukan Adidas ya. Ini kan masih belum Adidas. Nah, masih belum Adidas, masih Dassler Brother kan. Masih. Naiklah mereka benar-benar terkenal. Pada akhirnya tahun 1948 akhirnya mereka berpisah, si Adi dan si Rudolf. Oh, jadi setelah dari tahun 24 ya, 1924 sampai 48 mereka merintis dan kerjasama buat bareng-bareng untuk besarin Dassler Brother ini. Tahun 48 mereka pisah. Nah, itu sendiri kenapa pisahnya? Pisah itu sebenarnya ada 3 faktor sih kalau yang jadi diceritain yang paling terkenal teorinya itu ada 3 faktor. Yang pertama karena beda pandangan politik. Yang kedua karena kalau dari ceritanya si Rudolf ini menyolong adanya istrinya si Adi ini dicolong sama si selingkuh bahasanya dengan istrinya si Adi. Dan yang ketiga itu karena jadi waktu itu mereka saat perang kan mereka tuh ngungsi tuh. Iya, itu kan lagi momen perang juga. Iya, momen perang mereka ngungsi, dan ketika mereka ngungsi kebetulan si Rudolf ini udah nyampe di camp duluan. Dan si Rudolf nyampe di camp duluan nih. Terus sedangkan keluarga si Adi ini masih lari. Si Adi masih lari ini untuk nyusul ke camp. Nah, kebetulan si Rudolf ini nggak tahu dia teriak apa, pokoknya udah ungkatan kasar dalam bahasa Jerman. Ya pokoknya ngomong balik lagi gitu, diusir sama si Rudolf. Dan di sana si Adi ini merasa bahwa dia diusir oleh si Rudolf tadi. Tapi padahal bukan mengusir dia, bukan mengusir si Adi. Ada yang bilang si Rudolf ini pembelanya dia bukan mengusir Adi, tapi dia ingin mengusir tentara musuh yang mencoba menyerang mereka. Tapi si Adi ini udah, kalau bahasa sekarang baper lah. Oh iya kan. Pahamnya baperan banget emang. Nah kayak gitu. Oh jadi karena beda pandangan politik. Ya wajar sih kalau satu keluarga pun juga bisa beda pandangan politik kali ya. Sekarang musuhan banyak karena beda pandangan politik. Keluarga aja bisa pecah gara-gara beda pandangan politik. Tentang ada sejarahnya dari dulu. Dari dulu kayak gitu. Terus karena ini emang kompleks sih sebenarnya. Maksudnya Rudolf selingkuh sama istrinya si Adi. Itu emang ya gue juga jadi si Adi mah berantem gitu kan. Terus dan ketiga karena baperan gitu ya. Kayaknya memang udah ada dendam dari awal di sana. Momen percikan terakhirnya di sana ya. Ini bensinnya udah udah melempar kemana-mana, tinggal kasih api aja dikit itu udah bakar. Jadi karena ya salah paham kayaknya sih ini ya. Nah, ketiga ini kayaknya salah paham dan si Adinya juga udah dendam karena mungkin istrinya udah diambil. Pokoknya udah hal-hal lewatnya udah didendam. Akhirnya sekarang bisa.
akhirnya mereka memutuskan berpisah. Hmm. Bukan berpisah secara keluarga aja, Tapi berpisah tapi secara juga secara perusahaan. bisnis mereka juga berpisah. udah terpecah. Jadi terus kalau mereka ya bisa dikatakan putus hubungan dan putus hubungan keluarga dan bisnis ya, berarti ya Dassler Brother Company ini pun terpecah juga. jadi harusnya Jadi pecah dua. kan. Jadi masa depannya kan ancam dong. Akhirnya mereka berpisah. Akhirnya jadi harusnya mereka bikin dua perusahaan baru lagi dong. Jadi satu dong ya. Kalian satu. Ya, mereka akhirnya karena mereka ini sama-sama udah punya basic di sepatu, si Eddie Dassler melanjutkan si Dassler Brothers, sedangkan si Rudolf Dassler keluar dengan membuat brandnya dia sendiri. Tapi di tahun setelah itu si Eddie Dassler ini mengemas ulang Dassler Brothers ini dan mengganti nama dari perusahaan ini jadi namanya sendiri. Dari Eddie Dassler disingkat jadi Adidas. Adidas yang ambil 3 namanya Adi dan Dassler ini Adidas. Itu jadi Adidas awalnya. Sedangkan si Rudolf itu ntar ujung-ujungnya ngebentuk produk rumah. Oke, jadi Eddie setelah pisah ini Eddie Dassler ngebikin perusahaan yang namanya Adidas yang diambil dari namanya sendiri. Nah, iya. Oke, kalau mungkin yang belum tahu itu Adidas itu namanya artinya apa? Adidas itu namanya artinya ya nama pemiliknya sendiri, penciptanya sendiri gitu. Adidas. Das itu pajangan keluarga, nama keluarga. Nama keluarganya itu Dassler. Dan si Rudolf itu berkembang sebagai awalnya itu namanya Rudolf Das rasanya. Rudolf Das nama perusahaan Rudolf Das rasanya. Dan tapi akhirnya berkembang jadi Puma yang kita kenal sekarang. Jadi kalau bisa dibilang Adidas dengan Puma itu sebenarnya masih satu keluarga kan sebenarnya, tapi sampai sekarang mereka masih ada konflik histori konfliknya masih cukup tinggi lah. Soalnya pendirinya sendiri yang konflik, bukan orang-orang sekarang yang konflik, tapi yang pendirinya langsung yang konflik itu. Terus terus dari Adidas sendiri gimana selanjutnya itu kan udah dia berdiri sendiri si Adidas ini nih. Selanjutnya ini gimana itu? Jadi setelah itu kan sebelumnya kebetulannya itu kan selama ini Jerman itu waktu Piala Dunia kan kayak main tapi jarang menang kan. Oh iya benar. Nah kebetulan waktu jarang menang itu kalau nggak salah dia itu pakai sepatu dari produksiannya si Rudolf Dassler. Oh jadi waktu sama masih ya belum ada ngasilin apa-apa lah ya. Atlet ini. Dia pakai sepatu dari Rudolf Dassler kan. Belum Puma ya waktu itu deh. Belum Puma. Terus karena si Rudolf Dassler ini kebetulan ada perbedaan pandangan politik juga rasanya dengan si ini dari tim Jerman ini, akhirnya mereka berpisah. Dan waktu mereka berpisah, kebetulan si Adi Dassler datang menawarkan sepatu Adidas tadi. Ini kelihatan ada orang lagi cekcok kan, udah nggak hubungannya nggak bagus. Nikung. Nikung dia. Ditikung sama si Adi Dassler. Akhirnya si Adi Dassler dipilih kan jadi penyedia sepatunya. Dan pada akhirnya kebetulannya di tahun 1954 itu si Jerman ini malah juara setelah memakai sepatu dari si Adi. Dia juara. Wah ini mantap juga sih sebenarnya. Nah, iya. Setelah dari masalah perselisihan mereka itu si Rudolf nikung istrinya si Adi. Di tahun 54 Adi nikung ini masalah bisnisnya. Memang juga. Karma das eksis, ingat teman-teman. Ya ingat teman-teman, karma das eksis, karma beneran ada loh. Dan akhirnya kebetulan Jerman itu juara. Setelah Jerman juara, langsung kan. Waktu itu memang kan sepak bola olahraga yang paling terkenal sih. Iya, kan. benar. Dengan eksposurnya Jerman yang sangat tinggi dan dengan munculnya Adidas di setiap tempat itu, akhirnya nama Adidas benar-benar melambung karena dari awal udah diketahui dia sejarahnya gimana. Dan waktu 1994 kebetulan ngesponsorin tim juara, ya seneng banget. Iya, apalagi Jerman waktu itu kan, itu mah lagi hebat-hebatnya banget lah gitu. Nah iya, dia muncul sebagai dia kayak Jerman itu kan sebelumnya kayak muncul sebagai tim superior, tapi entar kayak kan dari dulu emang kayak gitu sejarahnya. Dan kebetulan di 1994 setelah pakai Adidas langsung bisa juara.
dari sana lah naik banget kan nama si Adidas ini. Eh, Dan pada akhirnya kan udah terkenal. hmm. Dan di tahun 1967 si Adidas ini memberanikan diri untuk memproduksi. Tahun 1967 67. dia memberanikan diri untuk produksi barang-barang lain selain dari sepatu, aparel baju celana gitu-gitu. Akhirnya Mereka produksi akhirnya, dan kebetulan yang dijadiin endorsementnya itu si Franz Beckenbauer, legenda sepak bola Jerman. legenda sepak bola Jerman. Ya akhirnya si Beckenbauer dia ini jadi jadi endorsementnya dan naik banget kan. Dan akhirnya si Adidas pun juga memberanikan diri, oh ya aku itu gua ini deh ngeproduksi juga untuk cabang-cabang lain. Akhirnya waktu itu Adidas yang benar-benar strateginya benar-benar gencar, secara marketing mereka bagus, secara endorsement mereka tepat, pokoknya strateginya bagus lah waktu itu kan. Dan di tahun 1971 Adidas ini memberanikan diri untuk melakukan endorsement untuk sepatu tinju dari atlet tinju terbaik sepanjang masa, Muhammad Ali. Oh, Muhammad Ali itu dulu jadi pakai sepatu tahun Adidas. tahun 71 dia ngesponsorin Muhammad Ali. Iya, sama orang kenal Muhammad Ali kan ya. Iya, waktu itu Petinju yang luar biasa lah waktu itu. iya. Bener-bener. Dia sponsor Muhammad Ali makin naik lah karena waktu itu Pak Muhammad Ali kan memang lagi terkenalnya. Iya, benar-benar. Dan pada akhirnya di tahun 1972 dikarenakan papan Adidas ini yang udah sangat superior bisa dibilang, dan kompetitornya pun bisa dibilang ini banget waktu itu. Akhirnya di 1972 waktu itu lagi ada Olimpiade di Jerman, di Munich tepatnya. Si Adidas ini menjadi ini kayak ngasih sepatu kayak bisa dibilang itu puncak dari Adidas waktu saat itu. Soalnya dari 1.460 orang atlet total, 1.164 ini di Olimpiade. Di Olimpiade itu atletnya dari total 1.450, 1.164-nya itu semua pakai Adidas. Bisa dibilang hampir 90% itu Adidas semua pakai. Jadi di masa tahun tadi berapa sih? 72 di Olimpiade tahun 72 di Munich, lebih dari 50% sekitar 80% ya, sekitar 90-80%. 80-90% itu memakai sepatu Adidas. Nah, iya di sana kan melonjak banget lah Adidas kayak gitu, bisa dengan cara yang seperti itu. Mereka naik banget kan. Itu bisa dibilang tuh saat terbaiknya Adidas lah, bisa dibilang kalau yang diinget-inget kayak gitu. Gimana ya, Olimpiade itu kan istilahnya pesta olahraga terbesar di dunia. Terbesar di dunia, dan ternyata notabene atlet semua pakai Adidas, dan Adidas naik banget waktu saat itu. Wajar lah ya. Sudah. Terus gimana? Terus kebetulan di tahun 1980 awal 80. muncullah produk yang sekarang kita udah semua pada tahu, Nike. Nike muncul sempat saat itu merusak pasar Adidas. Mereka datang merusak pasar Adidas, dan waktu saat itu Adidas mulai turun. Dan Adidas mulai turun di sana, Adidas nggak habis mikir apa sih yang harus gua kerjain supaya gua bisa naik lagi gitu. Dan pada akhirnya mereka memberanikan diri untuk melakukan endorsement lagi kepada salah satu band hip hop atau rap atau apa gitu, yang zaman dulu yang namanya ini Run DMC, salah satu boy band itu lah disebut nama Run DMC. Dan mereka si Run DMC ini membuat lagu yang bernama My Adidas di tahun 1986. Oh, jadi unik sih itu benar. Maksudnya cara mereka memasarkan lagi brand mereka dengan endorsement itu bukan hanya sekedar lewat atlet kan, karena mereka itu karena udah mulai pergeserannya kan sekarang sepatu itu bukan cuma dipakai atlet, tapi sepatu ini memang gaya hidup. Iya, sepatu olahraga itu kan bukan cuma dipakai. Oh, berarti dari tahun sekitar 80-an, 70-80-an lah ya. 70-80-an itu sepatu olahraga itu bukan dipakai buat olahraga doang. Nah, ya udah mulai lah pergeseran. Fashionnya udah masuk ke dalam kehidupan sehari-hari juga, berarti kan. Olahraga Dan fashion juga gitu. melihat hal itu mereka pakai endorsement dengan cara membayar salah satu band boy band mungkin ya. Gue juga nggak tahu itu sih. Run DMC bikin dulu lah lagu My Adidas. Adidas.
dan memang efeknya gimana? Efeknya gede banget waktu itu, dan seketika stylenya si personel Run DMC ini menjadi bisa dibilang kiblat style dari anak-anak pada saat itu, anak-anak muda. Dan memang itu memang berhasil banget menggeser Nike yang saat itu mulai mengganggu kestabilan Adidas, langsung nggak turun karena stylenya si Run DMC ini benar-benar ngaruh gitu. Oh iya. Dan di sana itu kayak ada semacam penanaman cara berpikir bahwa memang karena kebetulan waktu itu kayak sepatu Nike itu kan kebetulan dipakai sama orang-orang tua. Dan waktu yang si Run DMC ini ada, dia kayak menanamkan pola pikir ya bahwa sepatu Nike itu sepatu yang dipakai oleh orang tua. Jadi anak-anak muda ini nggak mau pakai Nike, dan Run DMC ini memunculkan diri bahwa kalau lu gaul, lu pakai Adidas gitu main gitu. Itu bagus juga sih ya. Iya, memang gue cara berpikir pemasaran itu bukan cuma sekedar pemasaran barangnya aja, cuman mereka memasarkan cara berpikir. Nah iya, gimana orang itu mau memakai Adidas. Nah iya, mereka bukan cuma ngeliatin gaya tapi memang stigma itu juga. Iya, jadi kalau yang Nike mah itu cuma sepatunya orang tua gitu ya. Nah iya, cara berpikir gue stigma tapi yang kalau mau gaul, mau keren, pakai Adidas. Gitu. Stigmanya menurut gue cara penanganan stigma itu perfect sih bisa dibilang pada saat itu, karena memang mikir banget walaupun terlihat sepele sebenarnya, tapi memang keren sih. Cuma itu emang efektif banget sebenarnya. Dan kebetulan kita mundur dikit, di 1984 Adidas menjadi salah satu sepatu yang bisa dibilang satu-satunya produk yang menanamkan chip komputer dalam sepatu runningnya. Dalam sepatunya lah bukan. Oh iya, iya, jadi kayak ada penerimaan chip. Chip itu fungsinya kayak untuk bisa nge-track bagaimana performa kita ketika dalam lari itu. Itu tahun 84. 84. Oh, 8 itu belum ada. 84 aja itu udah. Juga. 84 aja itu udah pakai chip di sepatu. Udah banget, udah cantik banget itu. Inovasinya emang jadi mereka tuh untuk mengukur kemampuan dari si atlet ini bukan dari melihat secara visualnya aja berarti kan. Iya, tapi mereka juga dari data kuantitatif yang bisa mereka ukur bahwa atlet ini berkembang atau enggak gitu. Dan itu Adidas yang melakukannya. Adidas inovasinya. Nah, kebetulan setelah keberhasilan mereka kembali itu di tahun 1978 mundur di 1978 memang sebelumnya si Adidas itu meninggal. Jadi si pemilik aslinya Adidas yaitu si Adi Dassler meninggal di tahun 2008. Dan usaha ini dilanjutkan oleh Horst Dassler, anaknya. Horst Dassler ya. Di 1978. Dan menurut gua perkembangannya kenapa Adidas di 1978 ke atas itu bisa berhasil banget dengan Run DMC dan chip itu, karena memang si anak ini bisa membawa gaya hidup zaman kini atau gaya hidup ya pokoknya style zaman kini ke yang megang perusahaan anak muda lah gitu. Jadi cara berpikirnya si perusahaan pun jadi lebih muda lagi kan. Iya, jadi memang banyak inovasi-inovasi yang bisa dibilang mungkin orang-orang itu nggak bisa paham itu apa gitu, tapi anak muda ini bisa membawa. Benar, mantap. Dan kebetulan di 1987 si Horst Dassler ini juga tinggal dari 1987 Horst Dassler anaknya Horst Dassler ini tinggal. Terus yang lanjutnya siapa? Yang lanjut itu akhirnya gue lupa namanya, CEO-nya orang luar. Iya, berarti udah ini bukan dikelola oleh keluarga Dassler lagi. Akhirnya di 1987 itu Dassler Family Tradition-nya ada hilang. Dan karena keberhasilan historisnya adalah akhirnya orang-orang yang melanjutkannya kan. Orang yang melanjutkannya ini gue lupa namanya, pokoknya dilanjutin sama dia. Dan pada saat itu di tahun berapa, gue lupa di tahun berapa nih, pokoknya Adidas ini ada di ambang 1992 gue nggak salah ya. Si Adidas ini di ambang kebangkrutan. Oh, jadi sempat ya hampir bangkrut. Nah iya, orang produk yang sebesar Adidas aja ternyata pernah hampir bangkrut. Padahal ini udah dari yang biasa, dari perusahaan biasa naik udah sampai udah berada di puncaknya banget lah di Olimpiade 72 kalau nggak salah ya. Terus si ini yang mulai meninggal, tapi ada peningkatan lagi. Di tahun 1987 87 Dassler Family meninggal, akhirnya
itu mulai langsung nggak stabil kan, nggak stabil, digantikan sama ada yang pemilik, ada yang CEO barunya, Tapi ternyata bukan bisa stabil. bukan orang, bukan dari keluarga Tesla berarti ya itu, tapi orang luar yang Iya, orang luar akhirnya sampai kabar bangkrutan. Kebetulan di tahun 97 Adidas ini dibeli oleh salah satu perusahaan namanya Salomon. Salomon juga nggak salah. Oke, Salomon itu. Salmon atau Salomon gitu Ya, ya. dibeli oleh si perusahaan dari Salomon ini, baru dimiliki. Oh, akhirnya setelah dibeli dari si Salomon atau Salmon atau siapalah gitu namanya, Nah, iya. dia beli, melakukan improve yang cukup ini Ya, lah, cukup kreatif, akhirnya ini bisa naik lagi Adidas itu. Soalnya naik lagi. ini salah satu strateginya kayak endorse pemain-pemain yang bisa dibilang waktu itu terkenal kayak Beckham, Zidane. Wah, Itu udah zaman-zaman Adidas yang kayak waktu tahun 2000-an awal, Masih ingat Adidas tuh. 20 itu memang waktu masih- tadi pegang Salomon ini masih banyak pemain-pemain bagus itu emang ya Adidas memang. Adidas emang sepatunya. Nike itu masih ini Nike apaan sih gitu loh. Nah, Siapa masih- gitu Nike yang pakai karena- Nike? masih jarang gitu. Tapi memang waktu itu naik banget. Nike itu dulu kan sempat naik waktu tahun 2000 awal itu di basket gitu. Basket kan Oh iya karena benar. ini Jordan. Iya benar. Nike memang itu emang gila sih Jordan itu. apalagi mereka kan emang perusahaan Amerika ya. Kalau nggak salah bener kan Ya, Nike Amerika. Amerika. Jadi ya NBA di kos best NBA di Amerika. Jadi basisnya udah kuat banget lah seperti Amerika gitu kan. Kemudian pada akhirnya di tahun 2006 Salomon meninggalkan tim dan ada tim baru lagi, dan sampai sekarang bisa dibilang karena si Salomon tadi Adidas sampai sekarang bisa, kok bisa dibilang karena Itu masih ya masih masih bagus survive lah. survive sekarang kan sekarang nggak bagus sebenarnya, masih kuat ya karena Salomon ini, karena memang koneksinya Salomon bisa menghubungkan dengan atlet terkenal ke tim terkenal. Makanya karena itu ya Adidas sampai sekarang Ya masih bisa menikmati kesuksesan mereka ya. Nah, ya itu masih buah-buahnya inilah dari perjuangan mereka di sebelum-sebelumnya. Sampai situ sih kalau misalnya yang gua ini ya, yang gua tahu sampai situ. Wah, gila, emang sejarahnya emang kalau nggak ada sejarah emang unik banget sih sebenarnya, karena dari ide seorang anak di keluarga, ide iseng-iseng. nah ide Akhirnya mereka sampai doang, sekarang. ngajakin keluarganya dibikin perusahaan keluarga, dapet Berkelahi. ternyata Bubar. ada berkelahi, bubar di tengah jalan, masing-masing bikin ini juga, bikin perusahaan sendiri sepatu kan. Yang satu ternyata si Adidas akhirnya survive dan bisa naik sampai ke puncaknya di tahun 72. Tapi emang sih kalau yang di Olimpiade itu emang gila banget itu. Iya. 80-90% itu harus ada Adidas kayak gila. bukan hanya dari pemain bolanya aja, tapi dari seluruh cabang-cabang olahraga yang lain juga pakai kan. Iya, udah mulai. Berarti emang itu ngebuktiin Adidas itu bukan cuma buat pemain bola aja, emang Iya, memang semua lini itu mereka Adidas. bisa membuat sepatu untuk berbagai macam cabang olahraga gitu kan. Itu ngebuktiin kalau ya kualitas Adidas emang nggak bisa ditanya, nggak usah ditanya lagi lah gitu. Ya, benar banget. Lo emang paling benar ya. Terus di tahun setelah itu ya karena si Adidas yang meninggal, dilanjutin sama anaknya juga akhirnya meninggal. Ya belum bisa, kalau di menurut gue itu karena, dan setelah itu kan Adidasnya agak sedikit menurun, setelah kematian dari anaknya. Kan menurut gue itu karena apa Ya di sisi sebenarnya nilai-nilai dari si Dassler family ini pun sedikit muda dan pudar. enggak dia karena nggak punya pemikiran yang sama. Ya biasa lah kalau orang luar yang mengambil perusahaan masih keluarga ya akan berubah ininya. dan Masa ada berpikir kesalahan ini kan menyelamatkan semuanya. Dan pada tahun berapa sih semua tahun Tahun 1997 tadi 97-an ya, 97 akhirnya mereka dan
menyelamatkan Adidas dan membuat Adidas bisa naik ke puncaknya lagi di tahun 2000-an ya. Gila itu 2000-an pemain bola. Iya, waktu kecil di tahun 2002 nonton ini, walaupun juaranya ini ya, walaupun juaranya Brazil yang pakai Nike, tapi kan pemain Brazil Adidas gila-gila soalnya. pemain Brazil itu kan banyak juga pakai Iya, Adidas iya. kan, kayak si Ronaldo kalau nggak salah pakai Adidas itu. Bukan. Kakak yang Adidas itu. Oh ya, Kakak, bener Kakak. Dan masa tim Jerman ke final, Jerman awal. Walaupun kalah Jerman di final, cuman nama Adidas masih naik banget. Dan pemain waktu itu kayak Beckham, kayak Zidane, kan itu bintang-bintangnya iya pada masa itu. para bintangnya juga pakai Adidas. Adidas itu tetap stabil. Dan mereka kan juga waktu itu kalau nggak salah jadi sponsor dari bola ya kan, bolanya terus dipakai waktu ini. Oh ya benar, kalau gua nggak salah Adidas itu selalu ngesponsorin setiap piala dunia. Nah iya, di sana juga memang strateginya pas memang kayak culture mereka untuk datang ke event-event terkenal memang Ya, pas banget bikin sebenarnya. itu udah culture-nya mereka, dan itu culture yang tepat buat menaikin pamor mereka. Gitu kayaknya. Menurut moral story dari sejarah Adidas itu gimana kalau? Ya, kalau menurut gua moral story-nya, kalau lu mau sukses ya selisih sama keluarga lu. Ya gitu. Kalau kayak gitu, gimana? Kalau yang usaha tiba-tiba berselisih sama keluarga kan lucu juga kan? Ya mesti ngecek kongsi dulu sama keluarga gitu. Kalau gua Tinggal punya tahu juga kan ya. Juga maksud gua gua punya berbeda. gimana kalau dirimu? Kalau misalnya mau sukses jangan ikut. Karena ada seksis. Benar. Oh ya benar, tadi mereka saling dibully Iya. gitu kan. Kalau nih ada lu punya usaha dan lu lingkungan lu siapa tahu ntar lu bakal kalah. Iya. Akhirnya Ya makanya kalau punya ada usaha jangan nikung orang lah gitu loh. Kalau nikung orang kan ditikung balik kan rugi sendiri. Iya sih, tapi sebenarnya juga nggak penting. Intinya sebenarnya lo kalau punya usaha ya lo kalau bisa menempatkan strategi lo di saat yang tepat dan keberuntungan aja sih sebenarnya. Kayak iya kebetulan Jerman waktu itu bisa juara yang awal-awal kenapa mereka naik. Sekarang lo harus ya bisa berusaha juga. Ya, Ada keberuntungan. Itu juga bukan keberuntungan itu ya. Maksudnya mereka tuh gua rasa ya, mereka tuh daya yakin sama tenaga mereka sendiri. Lu tahu aja Jerman waktu itu kayak gimana ininya nasionalisnya. Mereka pasti udah pada yakin kan sama ini, sama atlet dari mereka sendiri. Pemanfaatan momennya bagus lah sama Adidasnya. Dia bisa manfaatkan banget momen yang tepat. Tapi memang juga keberuntungan sih. Kalau misalnya Rudolf Dassler nggak berbeda dengan politik, sama aja. Tapi kan Jerman juga negara ini bos yang gede dan juga bisa dibilang hebat lah gitu untuk olahraga. Ya kalau misalnya si Rudolf nggak berantem sama orang Jerman, sama aja hasilnya malah Puma yang naik. Sama keberuntungan. Ya paling ada ya faktor keberuntungannya ada lah. Iya, tapi harus bareng usaha. Harus ada usaha juga. Harus gitu gitu ya. Dan gue sih mungkin banyak juga yang nggak tahu kalau logonya Adidas itu mungkin nggak ini, bahkan sebelumnya itu bukan logo Adidas yang sekarang gitu. Memang ada perkembangannya. Maksudnya logo Adidas yang sekarang itu bukan Logo yang dulu, bukan logo Adidas yang sekarang gitu. Jauh beda dan ada solusinya. dan mungkin lu pada tahu kalau Adidas itu kan sangat identik dengan three stripes-nya yang gua lupa namanya, performance logo kalau nggak salah gitu. Performance logo itu pun baru. Yang lamanya itu kan trefoil itu kan. Ya trefoil. Mungkin banyak yang nggak tahu tuh kenapa bisa, apa bedanya juga antara yang trefoil dengan yang performance logo, dan kenapa ada tiga, mereka tuh menggunakan tiga garis gitu. Padahal itu nggak cuma sekedar ornamennya aja gitu. Tapi nanti kita cerita. Tapi mungkin bakal kita ceritain next video atau mungkin next podcast, ya pokoknya apapun podcast namanya. atau ya mungkin di Instagram bakal kita share karena nggak terlalu panjang mungkin. Oke, thank you banget buat teman gua Ulyo yang udah share. Ya sekarang gua manggil apa kini? Lu kok heboh banget gua manggil apa? Sorry bang. Pokoknya ya kayaknya segitu dari kita dulu. Jadi kita ntar kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau misalnya ada pengen diskusi atau pengen nanya-nanya informasi lain, ya
silakan aja di komen. Ya kita kasih sangat menerima masukan di kolom komen atau DM. Ya karena kita juga kadang-kadang juga Nggak luput dari kesalahan dan kita buntu untuk membuat konten sebenarnya kita butuh. kadang-kadang kita juga buntu otaknya gimana ini kan. Masukan juga atau kalian mau nanya atau diskusi tentang apapun, ya udah langsung kita aja di kolom komen atau DM. Dan gue nggak bakal malu-malu buat ngegantiin kalian kalau misalkan kalian cinta Adidas dan mau cari barang-barang Adidas, kalian bisa kunjungin online shopnya dari Alpha Sport di Shopee dan Tokopedia. Ya bisa sekarang. Dan kalau bagi yang pengen Datang ke toko langsung. datang ke toko langsung, kita bisa itu alamatnya ada di Ntar kita kasih Instagram. di Instagram Kita ada alamatnya. Tapi lebih baik mungkin kalau lagi masa-masa sekarang ya enaknya online dulu aja sih. Enaknya online dulu kita aja. sangat mendukung program PSBB. kita mendukung buat lagi social distancing. Dan semua kebetulan sekarang kita lagi diskon lagi loh. Oh ya, kita lagi diskon lagi nih. Kita lagi ada diskon di barang apa aja? Iya, beberapa selected item kita diskon sekarang. Jadi ya kalau mau lihat katalognya ke Shopee aja. Ya, kita lagi banyak ngadain diskon dari Alpha Sport. Jadi kalau pengen tahu apa aja yang diskon, silakan datang ke online ke katalog di Shopee. Katalog di Shopee bisa lihat, atau kalau mau nanya kita langsung ya bisa hubungi kontak kita di Instagram. Oke, sekian dulu, terima kasih buat Teman-teman semua. dan teman-teman semua yang udah dengerin sampai habis. Bye bye. Thank you, see you next time, bye bye.